Waktu kami bersyukur, kami mengaktifkan imannya, akan menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak-Mu, dan Engkau akan melakukan mujizat di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Dan berbicaralah kepada setiap kami, kepada semua orang yang Engkau telah siapkan untuk mendengar kebenaran firman-Mu ini, di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Puji hari ini kita melanjutkan dengan hope. Tema kita masih di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara, saya menemukan ya di dalam pelayanan saya sebelumnya selama 37 tahun saya jadi orang percaya. Hampir 38 sekarang. Saya menemukan ada orang yang menikah, bersuka cita, ada yang punya anak, bersuka cita, ada yang dapat pekerjaan, ada yang segala macam bersuka cita. Tetapi juga saya melihat juga jemaat yang exhausted, yang capek, yang kayaknya pergumulannya nggak selesai-selesai, kesibukannya kayaknya nggak ada henti-hentinya. Sehingga musuh terbesar kita bukan kematian. Seringkali kita berpikir kalau kita udah kehilangan seseorang, wah hancurlah hidup saya. Bukan. Bukan juga kemiskinan. Musuh terbesar kita bukan juga penyakit, walaupun itu juga tidak enak. Melainkan hilangnya harapan. Orang sekarang banyak bundir. Kenapa? Karena dia kehilangan harapan. Dibully kiri kanan, nggak punya jalan keluar, loncat dari apartemen atau gantung diri. Jadi kebanyakan sekarang nggak peduli dia orang miskin, orang kaya, orang berpendidikan, tidak berpendidikan. Rasanya bunuh diri itu menjadi satu solusi yang sudah makin sering kita dengar. Saudara tahu ya bahwa kita ini bisa tidak makan 3 hari, 7 hari, bisa. Dan masih hidup. Kita nggak minum 3 hari, 72 jam, masih bisa hidup juga. Walaupun kita mungkin ngalamin dehidrasi. Kita mungkin bisa nggak bernafas, berapa? Tergantung saudara latihan ya. Ada yang kalau penyelam-penyelam kayak di Ambon itu, ya di Raja Empat, itu bisa 10 menit, 15 menit dalam di alor. Wah, nggak muncul-muncul. Tapi dia ngambil apa itu? Mutiara itu loh. Bisa setengah jam, jauh ke dalam, 30 meter. Atau yang latihan tentara biasanya dia bisa nggak bernafas di bawah air. Tetapi orang nggak bisa, nggak punya harapan 1 detik pun. Makanya dibilang putus asa. Asa itu harapan kan? Putus harapan, bundir saudara, bunuh diri. Jadi hari ini kita melihat seringkali kita pulang kerja macet-macetan, 2 jam, 3 jam di jalan. Lalu kita bilang untuk apa ya? Untuk apa saya mengabaikan semua itu? Besok juga pasti lebih baik. Nah, selain kali harapan kita begitu, besok pasti lebih baik. Wah, tumbler biru gua kehilangan. Besok pasti lebih baik. Pasti ketemu, haleluya. Tapi biasanya kita selalu mengatakan, besok lebih baik. Selalu, kenapa? Karena ada pengharapan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam
akan melakukan hal ini. Pada waktu Nabi Yesaya bernubuat tentang perkataan ini, kondisi tidak damai. Apa yang sedang terjadi? Ini latar belakang daripada teks ini. Dia berbicara kepada bangsa Israel, khususnya suku Zebulon dan Naftali yang tinggal di utara, yaitu sekarang Galilea, yang berada di bawah bayang-bayang invasi kerajaan Asyur, persis yang ada di utara itu. Jadi dari Damaskus ke atasnya lagi itu kan Suria. Nah itulah kerajaan yang menyerang dari utara. Di saat seperti itu kondisinya ekonomi hancur. Ini 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ekonomi, politik, secara rohani mereka gelap gulita. Para imam-imam itu punya ibadah tapi hidupnya nggak karu-karuan juga. Di mata Tuhan ibadah mereka sebuah kejijian, sebuah kemunafikan. Nah di dalam bahasa aslinya kondisi mereka ini disebut bakoshek. Bakoshek itu artinya berjalan terus menerus di dalam kegelapan. Nah ini bukan karena mati lampu, tetapi ini adalah satu metafora berjalan dalam kegelapan artinya tidak punya arah hidup. Arah hidupnya hilang. Sekarang banyak orang-orang gak punya arah hidup loh. Hidup hanya untuk menghabiskan uangnya. Hidup hanya untuk mengikuti apa kata tren, FOMO. Hidup hanya untuk ya YOLO itu, you only live once. Hidup hanya untuk sekedar menyenangkan keluarga, menyenangkan orang lain. Gak punya tujuan. Gak ada gitu loh. Orang berusaha striving untuk saya mau begini, saya mau mencapai ini. Gak ada, yang penting ya sudahlah, yang penting hidup daripada gak ada kerjaan. Tetapi ada juga orang yang punya segala-galanya loh, tapi gak punya tujuan juga. Hidup mereka ya senang-senang, happy-happy, pesta-pesta terus. Tetapi di sini ketika di tengah-tengah kegelapan ini apa yang Nabi Yesaya ingin sampaikan? Dia gak mengatakan kamu perlu motivasi. Enggak. Dia katakan kamu perlu intervensi. Katakan sama-sama intervensi. Nah inilah sebenarnya definisi harapan itu secara biblikal. Apa itu harapan? Bukan optimisme positif. Bukan mengatakan, wah oke, ayo jangan menyerah, pasti lebih baik, pasti lebih baik. Enggak. Tetapi harapan yang sejati adalah kepastian akan intervensi Allah melalui Kristus dalam memulihkan relasi-relasi kita yang rusak. Allah yang harus bekerja, Allah yang harus melakukan itu, Allah yang harus turun tangan untuk bisa melakukan intervensi itu. Nggak bisa dengan kita. Nah mari saudara lihat 3 hal yang perlu kita renungkan untuk membangun pengharapan kita. Untuk membuat pengharapan kita kokoh. Yang pertama saudara, mengizinkan Tuhan mengintervensi kegelapanmu. Izinkan Tuhan mengintervensi kegelapan hidup saudara. Ayat 1 dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang besar. Terang itu bersinar atas mereka. Shine upon them. Bersinar atas mereka. Jadi terang itu tidak muncul dari dalam. Karena Yesaya menggunakan satu kata kerja unik. Kata kerja yang terjadi di masa lalu tapi seolah-olah sudah terjadi. Padahal belum terjadi. Nah inilah bahasa nubuatan. Kelihatannya atau bahkan kedengarannya sudah terjadi. Dia pakai masa lampau. Tetapi keadaannya pada waktu itu belum berubah. Yesus belum lahir. Karena ini nubuatan tentang Yesus salah satunya. Yesus yang menjadi jawaban kepada mereka belum hadir. Seringkali kita berpikir bahwa orang yang kemanusiaannya bekerja, dia bilang gini, saya bisa memperbaiki ini, saya bisa merubah ini lagi, saya bisa menjadikan ini lebih baik. Tetapi justru kebalik saudara. Harapan di dalam biblical itu begini, saya tidak mampu, tetapi Tuhan datang menolong saya. Itu harapan. Inilah harapan yang dinantikan 2000 tahun yang lalu kepada manusia.
datang ke dunia, Yesus datang ke dunia. Coba perhatikan saudara, kejadian penambang yang terjebak di dalam goa mereka itu. Saudara, pernah ya, ini kisah kan banyak itu terjadi kan, tambang. Lalu kemudian bayangkan bila ada survivor di situ, dia bilang gini, "Hey, pasti kita akan selamat, pasti kita akan selamat. Ayo berpikir positif, ayo bayangkan bahwa kamu akan keluar. Bayangkan ada cahaya akan datang, apakah itu akan membuat mereka bertahan?" Walaupun pemikiran mereka sangat positif, mereka tetap mati karena nggak ada oksigen. Apa yang akan membuat pengharapan mereka itu tumbuh? Ketika ada seberkas cahaya datang. Atau ada suara bilang, "Oi, adakah orang?" Ada suara yang mereka dengar. Ada senter yang mereka mungkin menembus kegelapan itu. Wah, ada cahaya. Itu yang membangkitkan semangat orang. Saya ingat ada satu kali kejadian di mana runtuh bangunan sekolah di Argentina. Pada waktu itu anaknya dibawa sama bapaknya. Selalu bapaknya bilang gini, "Papa akan berusaha ada di tengah-tengah kondisi kamu. Papa akan tolong kamu." Dan anak itu namanya anak kecil ya. Wow, dia percaya sekali sama papanya. Gitu. Papanya janji sepertinya papanya hero kan begitu ya. Kalau kita masih kecil kan, papa kita kayaknya segala-galanya kayaknya jago apa aja gitu loh. Dan anak ini tumbuh dengan keyakinan itu. Pada waktu terjadi sekolahnya runtuh. Dan itu berhari-hari saudara. Dia bisa terus mengatakan begini, "Papa sudah janji, dia akan tolong saya. Papa sudah janji, dia akan datang tolong saya." Anak itu terus hanya mengingat kepada apa bapaknya katakan. Dan memang bapaknya, udah yang lain pemadam kemudian, "Udahlah Pak, udah nggak ada harapan." Enggak, dia bilang, "Enggak. Saya udah janji kepada anak saya bahwa saya akan datang menolong dia." Ini Bapak Ibu, ini manusia loh. Yang nggak mungkin dan banyak ketidaksempurnaan. Bisa ngotot dan berhasil. Apalagi Bapak Surgawi. Amin saudara, berikan pujian kepada Allah kita, haleluya, come on. Ini saudara satu janji, Allah berjanji, mungkin saudara bilang 700 tahun kok gak datang-datang. Tapi Allah berjanji dan dia pasti datang. Dan dia sudah datang, amin. Pikirkan ini di dalam Natal ini. Ada gua dunia yang gelap, ada banyak ketidakjelasan. Lalu saudara perhatikan bahwa terang sorgawi itu menembus gua itu. Dan memberikan pengharapan. Kita gak bisa keluar sendiri dari gua kegelapan dunia ini. Gak bisa. Gak bisa. Kita hanya bisa ketika yang datang menjemput kita. Tapi Yesus berkata di dalam Yohanes 14. "Aku akan datang menjemput kamu." Amin. Bapak Ibu, makanya orang Kristen kalau meninggal, apa? Dijemput oleh Bapa. Yesus yang datang jemput kita. Kita gak perlu bingung mau kemana, sorganya kemana. Dia yang datang menjemput kita. Dia akan bawa kita. Dia pertama sudah datang dulu. Dan dia akan bawa kita pulang ke rumah Bapa yang kekal. Pada hari ini mungkin kau datang dengan satu beban berat, tekanan. Tuhan, aku gak punya pengharapan. Nah disitulah engkau minta apa? Satu hal saja. Katakan sama-sama, intervensi Allah. Dia datang. Dia datang untuk menolong engkau. Dia melakukan intervensi ke dalam hidupmu. Kalau intervensi, saudara udah gak mampu kan? Dia datang dengan kekuatannya. Gak minta izin lagi Bapak Ibu kalau intervensi. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Nah yang kedua saudara, jadi setelah kita mengizinkan dia datang mengintervensi hidup kita, maka jadikanlah Kristus itu jangkar harapan hidupmu. Dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan. Nah, ini ada dua natur manusia di sini. Anak lahir, ini bicara kemanusiaan Kristus. Allah menjadi manusia, inkarnasi. Dan itulah kemuliaan Natal. Kemuliaan Natal adalah Allah menjadi manusia. Dan itu telah digenapi. Lalu putra diberikan. Anak dengan putra beda. Putra itu bicara mengenai keilahian Yesus. Putra Allah. Allah putra. Pribadi kedua dari Trinitas. Jadi anak itu kemanusiaan.
tapi putra itu adalah keilahian Yesus. Dan dikatakan ada 4 gelarnya, tapi mari kita fokus kepada 2 gelar ini saja. Bapa yang kekal. Di dalam budaya timur dekat kuno di Israel, raja itu adalah pelindung. Nah, dia adalah bapa bagi rakyatnya. Ya, jadi raja itu bapa bagi rakyatnya. Dan gelar ini menjanjikan sebuah relasi. Menjanjikan satu jaminan hidup yang abadi, hidup yang kekal. Yesus bukan datang sebagai hakim, tapi dia datang pertama sebagai bapa yang memulihkan kita. Nanti kedua kalinya dia datang sebagai hakim. Sekarang dia datang sebagai apa? Yang pertama, dia datang dihakimi dulu kan? Disalib. Itu dihakimi dia demi kita. Untuk apa? Untuk memulihkan kita. Tapi nanti ketika anak manusia itu datang, yang setia dan benar itu datang, dia datang untuk menghakimi kita. Yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dengan kata lain Bapak Ibu, hari ini dia sedang datang sebagai Bapa yang kekal. Yang kedua, Raja Damai, ya, Sar Shalom. Ini Shalom bukan artinya sebenarnya ansih damai sejahtera. Shalom itu artinya utuh. Dia terbentuk dari 3 aksara Ibrani. Shin, Lamet, Mem. Shin itu lambangnya kayak gini. Ya, kayak api 3 ke atas. Gitu. Api 3 ke atas. Ini bicara gambar ini, soalnya aksara Yahudi itu kayak aksara Mandarin, ada gambarnya, ada piktogram namanya, ada gambarnya. Jadi ini melambangkan api. Sementara Mem itu kayak orang hamil. Ya, kayak orang mau melahirkan. Nah, Mem itu menggambarkan apa yang dilahirkan secara material. Makanya yang namanya utuh itu ada unsur rohani, spiritualitas, ada unsur jasmani. Baru jadi utuh. Manusia tidak bisa dihakimi kalau cuma rohnya tok. Makanya dia mesti dibangkitkan, dikasih tubuh kebangkitan, lalu dia bisa ke sorga. Betul kan? Jadi rohmu nggak melayang-layang kayak Cupid gitu, kita terbang-terbang kayak malaikat yang ada sayapnya, ada halo, enggak. Persis seperti ini. Saudara, rambutnya ya mungkin Pak Frans mau rambutnya nggak ada, mau ada ya itu terserah Tuhan. Aku nggak tahu itu kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, Pak Frans walaupun nggak ada rambut tetapi tetap bawa sisir, saudara. Itu luar biasa itu. Saudara punya rambut belum tentu ada sisir. Beliau nggak ada rambut tetap ada sisir, saudara. Haleluya, luar biasa ya. Ya, coba lihat di kantong-kantong belum ada sisir kan? Kantongnya Pak Frans ada sisir walaupun nggak ada rambut. Kalau kita cuma spiritual tanpa tubuh, kita nggak lengkap. Tubuh tanpa roh, tanpa spiritual juga akan binasa. Nah, ini yang namanya antropologi Alkitab. Bahwa kita terdiri dari yang spiritual dan yang jasmani. Kalau, nah dengar baik ini. Kalau kita mau mulai membangun, mulai dibangun dari mana? Dari spiritual dulu. Bangunlah kerohanianmu, bangun manusia rohmu. Karena yang ini kan cuman ini kan cuman kemah kan, akan binasa kan. Nanti dikasih lagi sama Tuhan. Tetapi manusia rohmu itu yang tembus sampai ke sorga dari sekarang loh. Amin, saudara. Jadi jangan main-main. Ini kita bukan cuma nunggu-nunggu ya nantilah kalau ke sorga. Lalu saudara hidupnya seenaknya di sini, nggak bisa. Apa yang kita bangun saat ini akan menjadi penentu kita ke depan kekekalan. Amin, saudara. Karena itu adalah jati dirimu sampai kepada kekekalan. Karena itu sudah ditebus oleh Yesus. Kita sedang dalam proses pengudusan pada hari ini. Kita perlu utuh. Yesus harus menebus kita untuk kita bisa kembali. Jadi yang namanya shalom itu kita dikembalikan kepada bentuk sebenarnya, imago Dei. Gambar dan rupa Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita semua ini berusaha untuk menjadi serupa seperti Kristus. Sayang dosa merusak relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama kita, dengan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa insecure,
kesepian, kita takut mati. Nah, kedatangan Kristus itu berusaha memulihkan semua ini, mengembalikan shalom itu. Dan inilah yang membuat kita tidak lagi menjadi orang yang seperti anak yatim. Nggak punya pengharapan, nggak punya perlindungan. Kita punya Bapa yang kekal. Bapak Ibu coba perhatikan gambar ini. Karena pengharapan itu Alkitab katakan seperti jangkar, seperti sauh. Coba perhatikan kalau kapal-kapal di pelabuhan gitu ya. Kapal-kapal itu ketika kan ada ombak. Kenapa kapal itu diem di dalam dermaga? Kenapa enggak dia di bawah ombak jauh? Kenapa? Apa karena catnya bagus? Apa karena bentuknya keren? Apa yang membuat kapal itu bertahan di dalam dermaga? Karena dia sedang dijangkar. Betul? Bukan karena indahnya kapal itu yang bikin dia itu bertahan di atas gelombang yang terus menerus. Nah, yang membuat kapal itu kokoh itu ketika dia dijangkarkan. Dan jangkar itu selalu di depan kan? Nggak pernah di belakang kapal. Jangkar itu selalu di depan. Dan yang kedua, jangkar itu selalu lebih dalam 2 kali lipat daripada kedalaman airnya. Kenapa? Supaya kapal itu kalau diombang-ambingkan dia nggak lari kemana-mana. Boleh mungkin agak jauh sedikit, tetapi dia pasti akan ada di situ terus. Dia nggak tiba-tiba hilang gitu loh. Jangkar hidup kita haruslah Kristus. Seringkali banyak orang yang hidupnya ini seperti kapal indah, keren, tapi nggak berjangkar. Sehingga drifted away. Nah, di dalam Ibrani ada satu peringatan. Jangan kamu menjadi drifted away. Hanyut. Bapak Ibu pernah hanyut gak? Belum pernah hanyut ya? Saya pernah hanyut. Hanyutnya begini. Di Tanjung Benoa, itu kan banyak kapal-kapal, banyak itu tuh, apa namanya, perahu-perahu donat itu loh. Nah, tahu donat ya? Perahu donat itu. Jadi satu kali saya duduk di perahu donat, saya ketiduran. Saya ketiduran di dekat pantai situ kan, pantai Benoa situ. Itu kan tanjung, agak jauh gitu. Saya duduk-duduk, saya pikir tenang-tenang. Gitu. Pas bangun udah 5 kilometer saudara. Ini kok udah lain tempatnya gitu. Nyangsang. Nah, ini namanya drifted away. Bapak Ibu, sering dalam hidup kita, kalau kita nggak punya jangkar, kita bisa dalam kesibukan kita keluar dari jalur. Kita keluar dari panggilan Allah. Alkitab mengatakan Yesus adalah sauh kita yang menembus sampai ke sorga. Dia sudah masuk ke sorga dulu sehingga kita bisa terus bertahan sampai ke sorga karena dia sudah menjangkarkan dirinya. Dan kita hanya perlu untuk memfokuskan kepada Kristus. Amin. Pada hari ini kalau kita merasa diri kita gak punya kekuatan, gak punya pengharapan, ayo mungkin karena kita belum menjangkarkan hidup kita pada Kristus. Dan yang terakhir saudara, panggilan kita adalah menjadi agen pembawa pengharapan. Agen harapan. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Kecemburuan Tuhanlah yang akan melakukan semua ini. Allah cemburu melihat panggilan manusia ini untuk dipulihkan kembali. Dan the zeal of the Lord, kasih dan api dan semangat Tuhan itulah yang akan membuat dia melakukan terjun menjamah hidup manusia. Salah satu yang menular itu selain penyakit adalah harapan. Hope is contagious. Kalau saudara duduk sama orang yang putus asa, lama-lama saudara juga akan putus asa, ikut-ikut putus asa loh. Tapi kalau saudara ketemu sama orang yang terus berpengharapan, saudara tiba-tiba yes pasti bisa, ya pasti ada jalan keluar, Tuhan pasti Makanya kita tuh harus menjadi agen penular harapan. Amin. Nggak ada, saudara mungkin toko sumber harapan. Ada kan, ada toko sumber harapan kan? Sumber harapan jaya lagi. Wah kurang apa saudara hebatnya ini, 3 kali lipat. Tapi tetap nggak bisa. Amin. Saudara nggak bisa beli toko harapan juga, nggak bisa. Ada harapan nggak Pak? Nggak ada. Harapan hanya ada dalam Kristus. Dan itu sudah dikasih kepada kita. Sehingga kita sekarang harus menjadi orang yang mengalirkan itu.
Kemanapun kita pergi, nah perhatikan lilin ini Bapak Ibu. Lilin ini nyala karena apa? Pada waktu dia bagikan ke saudara, apakah lilin itu berhenti? Enggak. Ketika lilin kita dipakai menyalakan lilin orang lain, apakah api saya berkurang? Enggak. Seringkali dalam perayaan Natal kita selalu ya, estafet. Saudara nyalakan, apakah dengan saudara kasih ke orang lain nyala saudara kurang? Malah saudara akan lihat lebih terang. Saudara kasih lagi, terus. Bapak Ibu, ini loh gambaran kita. Jadi membawa pengharapan itu tidak membuat sukacita kita makin habis. Jadi marilah kita datang membawa pengharapan. Jadi 3 hal yang kita ingatkan diri kita di dalam pengharapan Natal ini. Yang pertama, bahwa harapan merupakan kepastian karena intervensi Allah. Yang kedua, harapan itu adalah pemulihan relasi dengan Bapa, dengan Raja yang kekal. Dan yang terakhir, kita dipanggil untuk membawa harapan. Nah, saya mau tutup dengan ini saudara. Karena Kristus hidup. Harapan kita bukan lagi harapan palsu. Bukan wishful thinking. Bukan harap-harap cemas H2C. Tetapi sauh yang kuat bagi jiwa kita. Jadi kala itu pulanglah saudara dan jadilah agen-agen pembawa harapan. Amin. Kenapa? Sederhana. Terang Kristus itu tinggal dalam saudara. Sehingga nanti kalau saudara mengatakan selamat Natal, itu bukan cuman iya, ini adalah sekedar sebuah ungkapan. No. Ketika saudara mengatakan have yourself a Merry Christmas, saudara tahu bahwa karena Kristus yang menjadi sumber harapan itu yang kita rayakan. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, all troubles will be miles away. Golden days, happy golden days of yours. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. And shining stars upon the highest. A merry little Christmas now.
who are dear to us, gather near to us once more. A merry little Christmas now. Oh, have yourself a merry little Christmas now.